Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Rafif dari TI3F akan mempresentasikan website yang saya buat. Website yang saya buat itu adalah berupa website membuat sebuah artikel atau blog. Nah, artikel atau blog akan dibuat oleh user yang sudah memiliki email dan password yang terdaftar pada website ini. Nah, untuk melihat email yang sudah terdaftar pada website ini terdapat pada authentication pada Firebase. Nah, di sini sudah terdapat satu user yaitu email rsultan5@gmail.com. Nah, saya akan menggunakan email ini untuk login ke website saya. Nah, ketika email yang terdaftar tersebut dapat digunakan untuk masuk ke website, maka website akan akan menuju ke tampilan home. Ya, berikut ini adalah tampilan home dari website saya. Terus coba saya logout terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah logout, kita ingin membuka halaman home yang sebelumnya yang kita masuk harus login terlebih dahulu, kita coba masuk, akan dialihkan pada halaman login kembali. Nah, terus jika kita memasukkan sebuah email yang tidak terdaftar, maka akan dibilang bahwa email tersebut tidak terdaftar atau email dan password tidak cocok, tidak sesuai. Nah, terus pada website ini terdapat halaman blog. Nah, di dalam blog ini kita dapat membuat sebuah artikel dan judul yang apabila kita simpan, terus artikel tersebut akan ditampilkan pada halaman ini. Nah, di sini sudah terdapat dua artikel. Nah, memang artikel ini sudah tersimpan di Firebase real time. Bisa lihat, nah ini artikel pertama dan artikel kedua. Nah, saya akan mencoba untuk membuat artikel yang kedua. Nah, artikel kedua sudah tersimpan dan di Firebase juga kita lihat terdapat artikel kedua. Nah, saya akan mencoba menghapus artikel yang berikut. Nah, di Firebase juga akan terhapus juga dan tidak akan ditampilkan di website ini. Oke, saya akan menjelaskan pada bagian codingan. Nah, berikut ini adalah sebuah codingan pada website saya. Nah, untuk menjalankan website tersebut, saya perlu mengetikkan perintah npm run build untuk menjalankan server yang akan digunakan untuk build, dan terus kemudian menjalankan server yang sudah dibuat dengan mengetikkan Firebase serve. Jadi pertama membuat server yang terlebih dahulu npm run build, terus kemudian di Firebase serve untuk menjalankan Firebase yang digunakan untuk aplikasi login dengan email yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian menjalankan aplikasi tersebut dengan mengetik npm start. Nah, di sini sudah merupakan hasil dari compile setelah saya mengetikkan npm start. Nah, terus untuk alur dari codingan tersebut, jadi index.js itu akan merender halaman root. Nah,
mana halaman root tersebut berisi sebuah provider dan router. Nah, router ini ya, di dalam router terdapat halaman yang akan ditampilkan. Nah, halaman yang ditampilkan adalah halaman app. Nah, di dalam halaman app sendiri terdapat berbagai macam root yang ada di dalam bagian switch. Nah, root ini akan ditampilkan pada website sesuai dengan sesuai dengan masukan user. Nah, root yang pertama yang ditampilkan pada website saat pertama kali website dijalankan adalah protected root home. Nah, protected root home ini akan menampilkan halaman home, halaman awal. Namun protected root home akan menampilkan halaman home jika user sudah memasukkan username atau password, email atau password yang sesuai. Nah, di dalam protected root home terdapat ada pengecekan apakah email dan password yang dimasukkan oleh user sesuai atau tidak. Terus kemudian protected root tersebut akan melanjutkan proses ke halaman login. Nah, di protected root di dalam halaman login itu terdapat tampilan jika Anda tidak bisa memasukkan email atau password yang tidak sesuai, maka akan menampilkan ini, dan jika tidak maka akan bisa dilanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, untuk menjalankan ke halaman berikutnya akan dioper juga melalui protected root home. Jadi protected root home itu akan melanjutkan proses ke halaman login dan juga akan melanjutkan proses kemudian ke halaman home jika email atau passwordnya sesuai. Jika email dan passwordnya salah, maka pada halaman login akan ditampilkan incorrect email or password. Nah, begitu juga pada protected root blog post. Nah, protected root blog post ini baru bisa dibuka apabila sudah login. Jadi kita bisa memposting sebuah blog jika kita sudah login terlebih dahulu. Nah, untuk halaman blog post sendiri berikut adalah halaman blog post sendiri. Nah, blog post ini pada halaman blog post ini terdapat proses dalam melakukan sebuah penyimpanan dan penghapusan suatu artikel. Ini menggunakan Firebase dengan acuan config. Nah, yang terdapat pada config ini itu diambil dari project Firebase yang sudah dibuat di website sebelumnya. Terus kembali lagi ke blog post. Nah, pada fungsi ambil data dari server API ini adalah mengambil data yang terdapat di dalam database. Nah, terus kemudian simpan data ke server API itu jika ada data yang tersimpan maka akan diteruskan ke alamat database yang ada di Firebase yang sudah dibuat. Ini ambil data juga mengambil dari alamat dari Firebase
yang database pada Firebase tersebut. Nah, terus sebelum di fungsi ini dijalankan, maka kita menyimpan terlebih dahulu isi data tersebut pada fungsi handle tombol simpan. Nah, berikut ini adalah sebuah tampilan dari posting dari halaman blog post tersebut. Jadi pertama akan disimpan dulu isi data dari blog tersebut dan kemudian akan diteruskan untuk disimpan pada alamat di Firebase tersebut. Nah, untuk menampilkan data yang sudah disimpan di database Firebase, maka akan diambil datanya. Dan terus untuk menghapus data tersebut akan menggunakan fungsi ini. Jadi berdasarkan data tersebut dihapus berdasarkan ID. Jika ini fungsi dijalankan, maka data akan hilang di data di database Firebase akan hilang. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.